Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riza Nugraha, NPM 21011170110 dari kelas A. Saya akan presentasikan mengenai penelitian saya yang berjudul Hubungan Motif Convenience Utility dengan Intensi Penyebaran Micronews di Instagram oleh Generasi Z. Pendahuluan, pertama saya harus menjelaskan dulu mengenai tentang Web 2.0. Web 2.0 adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan perkembangan penggunaan internet atau web menjadi media yang mana pengguna juga dapat menjadi penyedia konten. Jadi sebelum adanya era Web 2.0, istilah yang dicetuskan oleh O'Reilly pada tahun 2010, media itu adalah sesuatu yang biasanya seperti televisi ataupun radio adalah sesuatu yang bersifat komunikasi satu arah. Tapi dengan adanya Web 2.0 ini, internet, kita sebagai orang yang melakukan konsumsi juga bisa menjadi penyedia konten. Dengan banyaknya waktu yang dihabiskan remaja di Instagram pada era Web 2.0 ini, muncul pula sesuatu yang disebut dengan micronews sebagai sarana penyampaian informasi. Apa itu micronews? Micronews adalah sebuah artikel berita pendek yang dikemas agar dapat dikonsumsi dengan cepat karena hanya mengandung intisari dari berita lengkapnya. Biasanya juga disertai dengan tautan artikel lengkap, dikutip dari Won dan Ahmadi 2019. Micronews itu seperti berita-berita yang kita lihat di Instagram atau Twitter atau Facebook pada umumnya, yang hanya berisi kutipan dan ringkasan dari sebuah artikel, dan untuk baca berita lengkapnya bisa dilihat di websitenya. Penelitian ini menggunakan teori uses and gratification theory. Uses and gratification merupakan teori yang mengatakan bahwa ada sebuah bentuk kepuasan yang didapatkan dari media yang dikonsumsi sehingga seseorang dapat memilih suatu bentuk media sebagai sumber kepuasan yang didapatkan. Jadi ketika seorang memutuskan untuk mengkonsumsi suatu media terus-menerus karena kepuasan yang didapatkannya, itu adalah salah satu contoh dari uses and gratification theory. Ini teori yang saya pilih untuk penelitian ini karena merupakan teori yang cocok dengan hipotesis yang saya buat. Lalu saya akan membahas tentang intensi penyebaran micronews. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Whitling dan Williams, ditemukan bahwa 52% dari responden mereka mengatakan bahwa motivasi mereka menggunakan media sosial adalah karena kemudahannya dan dapat diakses dimanapun. Ini berhubungan dengan variabel X kita, yaitu variabel X penelitian ini yaitu adalah motif convenience utility, yaitu kemudahan dalam menggunakan internet media sosial. Dalam konteks ini, media sosial dapat diakses kapan saja dan tanpa batasan waktu, dan itu mempermudah mereka dalam berkomunikasi dan melakukan banyak hal lainnya, termasuk berbagi konten karya pribadi atau berbagi micronews dalam konteks ini. Jadi yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah hubungan motivasi kemudahan dalam menggunakan internet terhadap intensi seseorang dalam menyebarkan micronews, karena menyebarkan micronews di internet lebih mudah daripada menyebarkan berita secara konvensional. Berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan pada 2020 lalu, Indonesia didominasi oleh generasi Z pada angka 74,93 juta penduduk atau 27,94% dari total masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, populasi dari penelitian ini adalah masyarakat Jawa Barat dan generasi Z di Jawa Barat. Itu karena Jawa Barat merupakan daerah dengan tingkat penggunaan internet tertinggi di Indonesia serta didominasi oleh generasi Z. Berdasarkan latar belakang yang sudah disampaikan, dikutip dari research question yang saya ajukan. Ada atau tidaknya pengaruh antara motif convenience utility terhadap intensi penyebaran micronews oleh Gen Z, generasi Z? Hipotesis nolnya, tidak ada pengaruh motif convenience utility terhadap intensi penyebaran micronews di Instagram oleh generasi Z. Hipotesis satunya, terdapat pengaruh motif convenience utility terhadap intensi penyebaran micronews di Instagram oleh generasi Z. Metode penelitian yang saya menggunakan metode penelitian kuantitatif serta bersifat non-parametrik dengan bertujuan untuk mengetahui hubungan atau korelasi antara variabel X, yaitu motif convenience utility, dengan variabel Y,
yaitu intensi penyebaran micronews. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan Google Form. Situs Google Form, penyebaran kuesioner berlangsung dari tanggal 1 sampai 10 Desember 2021. Kuesioner yang terkumpul adalah sejumlah 471 responden. Tapi dikarenakan 4 orang responden tidak bersedia untuk berpartisipasi, 41 responden tidak berasal dari Jawa Barat, dan 1 responden tidak menggunakan media sosial Instagram, sehingga didapatkan ukuran sampel akhir yaitu sebanyak 425 orang, yang merupakan data valid. Teknik pengujian. Teknik pengujian yang digunakan adalah uji korelasi Spearman-Stroh, guna menemukan tingkat hubungan antara kedua variabel X, motif convenience utility, dan Y, intensi penyebaran micronews. Uji ini dilakukan oleh peneliti menggunakan aplikasi Statistical Package for Social Sciences atau disingkat SPSS versi 23. Berikut adalah uji validitas yang dilakukan menggunakan SPSS. Seperti yang dilihat di sini, dari hasil olah SPSS ditemukan bahwa semua nilai R dari variabel X lebih besar dari 0,098, sehingga membuktikan bahwa semua variabel X adalah valid. 0,098 ini dapatkan dari R-table taraf yang 5% dengan jumlah N 400. Selanjutnya juga di variabel Y-nya dilihat bahwa semuanya lebih besar dari 0,098 menggunakan R-table yang sama. Dengan itu bisa kita simpulkan bahwa semua item kuesioner merupakan valid. Kedua, ada uji reliabilitas melakukan Cronbach alpha. Motif convenience utility ditemukan bahwa Cronbach alpha dari motif convenience utility adalah 0,870 dan Cronbach alpha dari intensi penyebaran micronews adalah 0,863. Jika dilihat di tabel parameter reliabilitas oleh Guilford, dilihat bahwa kedua angka Cronbach alpha tersebut termasuk dalam kategori reliabilitas sangat tinggi. Lalu terakhir ada uji korelasi Spearman-Stroh. Ini berikut adalah merupakan tabel hasil dari uji korelasi Spearman-Stroh yang dilakukan di SPSS. Menggunakan data yang kita dapat dari 425 responden sebelumnya. Berikut adalah pembahasannya. Nah, nilai signifikan berupa 0,000 itu adalah lebih kecil dari 0,05. Yang berarti ada hubungan yang signifikan antara motif X convenience utility dengan intensi penyebaran micronews yaitu variabel Y-nya. Seperti yang dilihat di sini, 0,00. Kedua, diperoleh angka koefisien korelasi sebesar 0,504. Artinya tingkat korelasi antara motif X, variabel X dengan variabel Y adalah sebesar 0,504. Atau bisa dikategorikan merupakan korelasi yang cukup. 0,504. Dan terakhir, untuk melihat arah hubungan dilihat dari angka koefisien korelasi, yaitu angka 0,504. Tidak ada minus di depannya, berarti bisa dikatakan bahwa hubungan kedua variabel adalah hubungan positif, yang mana jika X semakin meningkat, Y juga ikut meningkat. Berarti hubungan kedua variabel tersebut bersifat searah. Kesimpulan dari penelitian ini telah membuktikan bahwa adanya hubungan yang terjadi antara motif convenience utility dengan intensi penyebaran micronews di Instagram oleh generasi Z dengan tingkat keeratan yang cukup, itu 0,504 tadi. Menjawab pertanyaan penelitian, hubungan antar variabel diketahui adalah positif. Berarti untuk setiap peningkatan salah satu variabel lainnya juga ikut meningkat. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi laporan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.